Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Education Podcast, program kerjanya BEM FKIP. Dan kita lanjut kepada episode selanjutnya dari episode-episode sebelumnya. Oke, sebelumnya Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nadia Belmulkilah. Saya sebagai Putri FKIP tahun 2021. Untuk menghangatkan perbincangan kita kali ini tentunya kita harus terlebih dahulu perkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu? Iya, boleh ya. Perkenalkan, saya Asman Sahti Mutiah, putra seni Tasikmalaya. Saya aktivitas di komunitas Cermin Tasikmalaya. Itu mungkin ya perkenalannya. Berarti bisa saya panggil Pak Asman seperti itu? Boleh panggil Pak, Akang, atau apa aja lah. Oh, Kang Asman aja ya. Oke Kang. Kita langsung saja sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang komunitas Cermin, tentunya kita harus terlebih dahulu berkenalan dengan komunitas Cermin itu sebenarnya apa sih Bapak gitu. Iya. Komunitas Cermin adalah sebuah ruang kesenian ya, kesenian dan kebudayaan Tasikmalaya, di mana memang di dalamnya sebagai sebuah ruang silaturahmi para pekerja seni atau masyarakat juga ruang proses penciptaan ya, pelatihan dan penciptaan. Di samping itu ya sebagai sebuah laboratorium untuk pengkajian tentang kebudayaan di Tasikmalaya. Komunitas Cermin itu memiliki 3 program dasar, di antaranya ada membuat event seni budaya di Tasikmalaya, terus pelatihan dan penciptaan karya, dan yang ketiga pendampingan masyarakat dalam hal kebudayaan. Ya. Itu. Oke. Berarti komunitas Cermin itu sebagai wadah ya Pak ya? Ya. Wadah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih identik dengan kebudayaan dan seni, mungkin seperti itu ya Kang? Di antaranya itu. Di antaranya itu. Oke, di antaranya itu. Selanjutnya Kang, apa sih awal mulanya berdirinya komunitas Cermin itu? Apakah dari sebuah keresahan atau dari inovasi mandiri, atau dari apa nih Kak? Awal mula berdirinya komunitas Cermin itu seperti apa? Ya, kita membutuhkan sebuah ruang ekspresi ya. Siapapun itu, yang namanya manusia membutuhkan sebuah ruang ekspresi, apalagi yang namanya pekerja seni. Karena seni itu adalah sebuah ekspresi. Nah, dari tadi yang dibilang ada kegelisahan tentang ruang ekspresi, akhirnya beberapa pekerja seni Tasikmalaya, diantaranya saya, ada Dede Rohyan, kemudian ada Are Pekasi dan yang lainnya, mencoba membuat sebuah ruang Nizar Mahyujar ya, membuat sebuah ruang ekspresi di mana di dalamnya itu kita bisa menumpahkan ide dan gagasan tentang Tasikmalaya dari kesenian. Tasikmalaya itu diantaranya adalah kehilangan ruang publik untuk ekspresi masyarakat. Kita hanya memiliki satu ruang publik kesenian, yaitu gedung kesenian, dan itu pun saya pikir tidak representatif ya, tidak sepenuhnya bisa mengakomodir tentang ekspresi kesenian. Terus di samping itu kegelisahan kita tentang bagaimana sebuah sistem kemasyarakatan yang dibangun oleh pemerintahan ternyata sangat tidak punya perhatian terhadap nilai-nilai kebudayaan yang ada di Tasikmalaya. Nah, dari kegelisahan itu jelas kami sebagai anak muda saat itu ya. Sebagai anak muda memiliki sebuah ide dan gagasan tentang masyarakat, tentang Tasikmalaya yang lebih spesifik, dan tentunya yang lebih luas tentang Jawa Barat, tentang Indonesia, tentang semesta, tentang dunia. Maka di ruang itulah sebetulnya yang menjadi sebuah ruang ekspresi kami. Baik Bapak, luar biasa ya. Ternyata Bapak ini memang penggerak seni dari waktu muda ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, untuk selanjutnya Kang. Tadi kan sudah dijelaskan ya, komunitas Cermin Tasikmalaya itu adalah komunitas yang mewadahi gitu ya para penggiat-penggiat seni. Nah Kang, untuk tanggal pertama kali dibentuknya mungkin bisa disampaikan, atau dan spesifikasi tempatnya itu di mana gitu Kang? Iya.
Eh, Pertama kali dibentuk sebetulnya dalam sebuah momen yang sederhana ya. Awalnya kami itu dari Teater Ambang Wuruk Tasikmalaya, karena itu adalah sebuah ruang teater, sehingga kami ada gagasan-gagasan lain yang melintasi pada wilayah teater. Nah, gagasan itu tercipta pada sebuah event festival musik akustik Jawa Barat di Gedung Kesenian pada tahun 1997. Oh, berarti Itu. sudah cukup lama ya, Kang ya? Itu dari momen itu pertamanya. Oke, momen itu. Nah, untuk sekarang Kang, dari keanggotaan komunitas Cermin Tasikmalaya itu sendiri, menurut Akang masih mumpuni atau masih memerlukan keanggotaan atau komunitas Cermin itu selalu mengadakan open recruitment tidak Kang, untuk keanggotaannya seperti itu? Ya, kita selalu mengadakan open recruitment ya, setiap tahun, walaupun sebetulnya hal itu hanya menjadi alternatif, menjadi opsi, bukan sepenuhnya sebuah kewajiban atau keharusan. Karena untuk pengembangan kesenian sebetulnya tidak harus selalu membuka sebuah open recruitment. Kita bisa dengan apa saja. Cuman karena kondisi sekarang ternyata ada sebuah perubahan pola hidup masyarakat, terutama remaja dan generasi muda ya, dimana memang remaja dan generasi muda saat ini itu lebih cenderung lebih senang pada dunia individual, dimana ya memegang ponsel dan yang lain-lainnya, sehingga memang untuk gerakan-gerakan kebudayaan salah satunya adalah kesenian, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang komunitas itu menjadi ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga mau tidak mau kami harus membuka secara dipublis gitu, dipublis terhadap masyarakat bahwa komunitas Cermin membuka open recruitment. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah keharusan karena kondisi masyarakat saat ini. Kalau dulu kan kita tanpa itu pun banyak orang yang datang untuk mempelajari kesenian. Berarti kalau dari dulu itu anggota-anggota komunitas Cermin dengan sukarela ya Pak ya, karena keinginan mungkin atau dari basic pribadinya ikut bergabung gitu di komunitas Cermin. Ya, secara sukarela datang, bahkan karena komunitas Cermin itu sendiri tidak hanya sebagai sebuah ruang proses kreatif, tapi ruang silaturahmi juga, sehingga banyak teman-teman dari kelompok-kelompok kesenian lain yang ikut berproses, yang ikut di komunitas Cermin sebagai ruang komunikasi, interaksi, dan adu gagasan lah, saling bergesekan. Itu baik dari kelompok kesenian teater, dari sastra, seni rupa, dari musik. Ya, banyak yang datang juga ke komunitas Cermin. Jadi tidak hanya sebagai ruang pelatihan dan penciptaan, juga sebagai ruang komunikasi dan silaturahmi. Juga bentuk apresiasi mungkin ya Kang ya. Ya. Ya, Bahkan sampai saat ini dari dulu tidak hanya para pelaku seni ternyata yang datang itu, sampai teman-teman pergerakan, aktivis ya, HMI, PMI, terus bahkan BEM kemarin kita kumpul di sana. Terus para pencinta alam misalkan. Jadi kami sangat terbuka untuk siapapun melintasi sebuah profesi. Ya silakanlah, mau kiai, mau politisi, mau apapun itu kita terbuka dengan siapapun. Tapi ya ketika masuk ke komunitas Cermin seperti hanya masuk ke pesantren, kita tahu diri gitu loh. Ke pesantren, oh ini ruangnya ruang agama. Ke komunitas Cermin berarti ruangnya ruang kesenian gitu loh. Sehingga kedatangan dari manapun mereka, mau dari politisi, dari agama, dari aktivis, ya mereka akhirnya menyadari itu ketika masuk. Gitu. Ya, baik. Dari tadi kita membahas tentang komunitas Cermin dan bagaimana awal mulanya berdirinya komunitas Cermin, kemudian dari keanggotaannya. Sekarang saya mau nanya nih Kang, menurut Akang, pandangan Akang terhadap kebudayaan Sunda saat ini seperti apa dan bagaimana cara untuk dapat diminati kembali gitu oleh para kaum muda? Iya, ini harus disepakati dulu ya. Kebudayaan sebuah pengertian daripada kebudayaan, karena kebudayaan itu sebuah sistem yang rumit dari sebuah masyarakat. Artinya sebuah sistem yang rumit itu meliputi berbagai hal aktivitas masyarakat. Berbagai aktivitas masyarakat, maka itu bisa dibilang kebudayaan. Dari mulai agama, pendidikan, teknologi, perangkat sosial,
organisasi dan yang lain-lainnya itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah sebuah kreativitas manusia tentang sesuatu hal. Artinya bahwa hasil cipta karsa dan karya manusia itu adalah kebudayaan. Seperti mic, ya, kursi itu adalah sebuah produk daripada kebudayaan. Nah, itu teknologi masuknya ya. Jadi kebudayaan itu ada yang kebudayaan benda, ada yang non benda. Nah, kita mau berbicara tentang keseniannya atau kebudayaan yang lebih luas. Karena kalau melihat kebudayaan yang lebih luas, kebudayaan itu tidak berhenti di tempat, tapi akan terus berubah sesuai dengan kondisi zaman. Termasuk dari Sunda atau Indonesia, atau yang lebih spesifik lagi Tasikmalaya. Itu tidak akan diam di tempat, tapi akan terus berubah sesuai dengan kondisi masyarakatnya, kondisi zamannya. Mungkin dulu tidak terbayangkan bahwa akan ada ponsel, misalkan ada gadget. Nah, ini akan menjadi sebuah kebudayaan baru di Indonesia, di dunia bahkan. Tapi ada yang menjadi patokan bahwa bisa dibilang itu sudah menjadi nilai kebudayaan atau tradisi kebiasaan masyarakat kalau sudah dilakukan oleh masyarakat minimal 40 tahun. Jadi kalau kebiasaan itu sudah dilakukan berturut-turut atau turun-temurun selama 40 tahun, itu bisa dibilang kebudayaan atau tradisi kebiasaan masyarakat. Nah, kalau melihat di Sunda tidak jauh berbeda menurut saya dengan budaya-budaya daerah lain ya, Jawa, Jakarta atau yang lainnya. Artinya sebuah perubahan terus berkembang, terus berlanjut. Nah, bagaimana kita menjaga sebuah kebudayaan yang asli yang dimiliki atau diciptakan dari orang tua kita. Nah, mau tidak mau memang di sini harus ada fungsi daripada negara, pemerintah. Negara harus hadir pada sebuah posisi ini. Ini sebetulnya sudah hadir ya, negara dengan adanya Undang-Undang Kebudayaan 2017 nomor 5, Undang-Undang nomor 5 2017 yaitu tentang kebudayaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya pemerintah hanya menciptakan sebuah undang-undang pengawalan, terus penyampaian tentang undang-undang kebudayaan itu ya belum meresap ke masyarakat. Di Tasikmalaya sendiri, Perda Kebudayaan yang seharusnya yang menjadi kepanjangan tangan dari undang-undang kebudayaan itu belum dibuat perdanya ya, Perda Kebudayaannya. Nah, kenapa saya bilang negara harus hadir? Karena di Perda, di Undang-Undang Kebudayaan itu ada pengembangan kebudayaan, ada menjaga kebudayaan, ada melestarikan kebudayaan. Nah, mau tidak mau memang yang tadi pertanyaannya Neng bagaimana menjaga kebudayaan Sunda adalah kelompok-kelompok masyarakat ini harus punya tanggung jawab juga. Kelompok-kelompok masyarakat misalkan mau kelompok kesenian, kelompok intelektual, kelompok pendidikan, kelompok apapun itu harus punya tanggung jawab terhadap kebudayaan yang asli. Di kami komunitas Cermin ada program yaitu pendampingan masyarakat budaya. Artinya kebudayaan-kebudayaan yang asli itu dijaga. Di antaranya kalau di kesenian ya ada beluk, terbang gebes, syairan, itu yang asli yang buhun dari orang tua kita dan kita mendampingi itu supaya tetap terpelihara, jaga. Kemudian ada penciptaan karya. Nah, ini agak berbeda karena perubahan pola hidup masyarakat, kebudayaan terus berkembang. Maka kita membuat sebuah penciptaan karya, yaitu ya yang disebut kontemporer ya, kekinian. Nah, kontemporer itu hasil daripada basicnya, dasarnya dari kesenian tradisi yang asli. Kemudian diciptakan menjadi kesenian modern, kesenian baru. Nah, itu mungkin bagaimana masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama, bisa menjaga nilai-nilai kebudayaan yang asli, yang tumbuh dari orang tua kita. Dan kita tanpa alergi juga, tanpa kita menolak juga kebudayaan baru. Artinya bagaimana mengkolaborasikan antara kesenian, atau bukan kesenian, kebudayaan
yang asli dari orang tua kita dengan kebudayaan yang baru datang. Iya. Jangan sampai mentah-mentah itu ditelan, kebudayaan yang baru, kebudayaan yang lama dihilangkan. Maka akan muncul benturan-benturan. Seperti sekarang di agama ada ya, Wahabi dan segala macam katanya. Bid'ah pakai ini, dilarang pakai itu. Akhirnya pakai jubah semua. Pakai sorban, pakai jubah. Apakah itu salah? Tidak dari konsep agama, tapi dari kebudayaan itu akan ada sebuah perubahan yang besar. Jadi sebetulnya kenapa di Sunda pakai sarung? Kenapa ada jubah yang datang? Itu tidak semata-mata begitu saja. Bukan tidak terpikirkan oleh orang tua kita, bukan. Tapi karena memang kebudayaan itu selalu berhubungan dengan alamnya ya, dengan geografis. Kenapa di Sunda misalkan pakai sarung? Karena sebetulnya di Sunda itu alamnya itu sangat sejuk. Di kita kan agraris ya, petani, sangat sejuk. Jadi cukup pakai sarung aja. Ke atasnya itu telanjang. Dulu telanjang ke atasnya, ke bawahnya itu pakai sarung. Sementara jubah di Arab itu panas. Jadi kalau orang memakai baju segini aja, ini bisa kebakar. Si kulit bisa kebakar. Maka di Arab tertutup semua sampai segini cadar. Laki-laki pun di padang pasir itu cadar semua. Karena apa? Bisa kebakar kulitnya. Nah itu jadi kebudayaan itu akan berhubungan dengan kondisi alamnya. Kalau di kita tiba-tiba misalkan pakai jubah, akan terasa gerahnya dan sebetulnya tidak begitu perlu di jubah. Taruhlah orat itu laki-laki itu hanya sebatas dari pusar ke lutut misalkan. Cukup dengan seperti itu. Tapi kan sekarang orang stylenya senang bergaya. Jadi sudah tidak perlu segini lagi ya. Pakai baju gini, pakai apa gitu loh. Nah, itu menjaga kebudayaan asli, kebudayaan Sunda itu kita akan berhubungan dengan alam. Sehingga mau tidak mau jangan ditelan mentah-mentah apa yang hadir dari luar. Termasuk dari Arab. Karena sebetulnya itu bukan dari Tuhan. Kebudayaan itu bukan dari Tuhan. Kebudayaan itu adalah ciptaan manusia, kreativitas. Misalkan sholatnya iya dari Tuhan. Tapi sarungnya itu adalah manusia. Dan satu-satunya makhluk yang diberikan kreativitas hanya manusia. Penciptaan, diberikan kebijakan penciptaan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan matahari. Oke, saya menciptakan lampu. Kan begitu. Dikasih kebijakan untuk mencipta oleh Tuhan. Tuhan menciptakan lautan, oke, saya menciptakan akuarium. Itu adalah kreativitas yang diberikan oleh Tuhan terhadap manusia. Tuhan menciptakan gunung, oke, saya menciptakan apalah misalkan ya. Yang jelas itu dikasih kebijakan mencipta, tapi bukan menjadi maha pencipta. Jadi kebudayaan, mari kita jaga kebudayaan yang ada tanpa kita menolak sesuatu yang baru. Jadi mengkolaborasikan lah itu. Di antara itulah mungkin bagaimana menjaga sebuah nilai-nilai kebudayaan yang ada di Sunda ya. Kemudian misalkan tentang sikap laku masyarakat. Bolehlah misalkan baju kita tidak lagi pakai pangsi, tidak lagi pakai bendo, tidak lagi pakai pangsi karena sebuah perkembangan kebudayaan. Tapi etika hidup kita harus nyunda juga. Nyunda itu misalkan sopan, murah senyum, lembut. Jangan salah, orang Sunda itu terkenal. Kalau kita ke Kalimantan, ke Sulawesi atau ke Jakarta, terkenal orang Tasikmalaya itu orangnya ramah-ramah, lembut-lembut. Bahkan lebih jauhnya yang buat GR, kasep-kasep, gelis-gelis. Berbeda dengan orang misalkan yang Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Bukan mereka salah atau kita lebih unggul, bukan. Tapi berbeda-beda gitu. Di Sunda lebih rapi, tapi resikonya orang Sunda lebih pemalas. Karena kan orang rapi bersih itu sangat malas untuk kotor-kotoran. Berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu, perempuan Jawa itu siap jualan daun keliling ke rumah-rumah. Orang Jawa itu tidak pilih-pilih angkot. Orang Sunda pilih-pilih angkot. Jadi itu perbedaannya. Jadi kelebihan kita adalah sebuah kekurangan juga. Kekurangan orang lain adalah kelebihan juga. Jadi itu yang akan berhubungan bagaimana kita menjaga nilai-nilai kesundaan yang ada di kita. Jangan sampai tergerus. Walaupun kita tidak mampu untuk pakai pangsi, ya nggak apa-apa.
tapi minimal kenapa pakai pangsi kita tahu, sehingga kita secara etika hidup itu melakukan etika hidup kesundaan gitu. Sangat luar biasa ya tadi penjelasan dari Akang ini, dari mulai kemurnian dari kebudayaan itu yang tentunya kita tidak boleh juga menolak kebiasaan-kebiasaan zaman sekarang gitu ya Kang. Berarti itu kita sebut dengan akulturasi mungkin ya Kang ya. Yeah. Akulturasi tanpa menghilangkan esensi dari kebudayaan tersebut. Nah, Kang, tadi menarik sekali gitu dari Akang sudah bilang bahwa satu-satunya makhluk hidup yang diberikan kreativitas oleh Tuhan adalah manusia. Nah, selanjutnya Kang, gerakan-gerakan apa saja sih yang komunitas Cermin lakukan gitu untuk memperkenalkan lebih luas gitu kepada masyarakat luar, khususnya kepada generasi muda gitu Kang? Ya, dalam konteks kebudayaan, misalkan yang tadi saya bilang, menjaga nilai-nilai tradisi tanpa kita menolak yang modern. Salah satunya kita memiliki program pendampingan masyarakat. Kita mengadakan hajat lemur di pendampingan masyarakat itu. Hajat lemur itu kebiasaan masyarakat Sunda. Bagaimana masyarakat Sunda mensyukuri tentang alam, mereka berkumpul di satu lapangan, hajat. Mereka berkumpul di satu lapangan, berdoa, lalu saling balakecerakan lah, makan bareng. Itu makan bareng itu bukan hal yang sepele, bukan yang sudah, itu sangat penting. Karena apa? Karena kita akan merasakan makanan dari tetangga. Yang ini saling dibantu, saling makan, saling merasakan. Maka di hajat lemur itu ada makan bareng warga, itu silaturahmi konsepnya. Kemudian ada bersih-bersih kampung. Itu konsepnya adalah gotong royong yang ada di Sunda. Kemudian ada pertunjukan seni, itu adalah konsepnya kebahagiaan bersama, kegembiraan bersama. Nah, itu program kita itu adalah salah satu menjaga nilai-nilai kebudayaan. Esensinya yang kita ambil walaupun kontennya berbeda dengan zaman dulu. Kontennya kalau zaman dulu misalkan ada parukuyan ya, ada membakar kemenyan lalu berdoa terhadap pohon dan yang lainnya. Karena dulu misalkan ada keyakinan sebelum Islam masuk bahwa Tuhannya itu misalkan ada di pohon, ada di gunung, ya, ada di tempat yang lain. Saya percaya tidak ada makhluk yang tidak memiliki Tuhan, sekalipun dia adalah ateis. Ya. Saya punya keyakinan. Karena ada kesadaran manusia tentang sesuatu yang tidak mereka lihat, yang menguasai dirinya, itu adalah Tuhan. Terlepas daripada Tuhan kamu dengan Tuhan saya berbeda, terlepas daripada Tuhan itu ya. Kahiringan, misalkan kahiringan kan Tuhannya di pohon. Nah, kalau zaman dulu seperti itu dan kita rubah sekarang, Tuhannya sekarang sudah sama, Allah misalkan. Sehingga ada konten untuk berdoa bersama isi gosa di hajat lemur itu misalkan. Nah, itu adalah salah satu program kita untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan. Di Kawalu kita mengadakan ruatan. Di Kawalu, di Lewiliang, Bukit Lestari, itu kita mengadakan acara ruatan. Ruatan itu adalah menjaga lemur. Nah, bagaimana masyarakat diajak untuk berdoa bersama, berkumpul, dan itu sudah hilang. Itu adalah kebudayaan masyarakat Sunda yang memang senang berkumpul. Itu sudah hilang. Senang gotong royong, senang balakecerakan bersama. Sekarang sudah hilang karena orang sudah individual. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan alam. Karena tidak ada lagi yang memikirkan tentang sungai, tentang gunung, tentang pepohonan. Semua orang memikirkan tentang dirinya. Sampai ya ngapain mikirin sungai? Toh kita minum cukup 4.000 dari isi ulang galon. Ngapain jangan naon sih sungai gitu loh. Untuk ikan ya tinggal belilah murah ke warung, ke pasar. Ada kesadaran ketika mereka itu cukup dangkal pemikirannya. Ya mandi cukup dengan air PDAM atau keran, sehingga seolah-olah tidak butuh sungai. Padahal ikatan kita dengan sungai itu sangat kuat. Peradaban manusia itu diawali dari sungai, dari pinggir sungai. Bagaimana sungai sebagai sebuah aktivitas masyarakat. Nah, kita di Kawalu ngadain itu ruatan. Jadi itu adalah sebuah ikhtiar kita untuk menjaga
nilai-nilai kesundaan, nilai-nilai tradisi masyarakat yang waktu itu ada dan sekarang hilang. Kita bangun kembali, ya, untuk dihidupkan kembali dengan konten-konten yang disesuaikan dengan zaman. Itu adalah ikhtiar mungkin usaha kita. Ikhtiar mungkin salah satu contoh gitu ya Pak, gerakan yang telah dilakukan oleh komunitas Cermin Tasikmalaya. Nah Kang, tadi sudah kita mendengarkan banyak hal gitu ya dari Akang tentang komunitas Cermin. Nah tentu dalam suatu perkumpulan atau dalam suatu organisasi akan ada saja gitu Kang ya yang namanya permasalahan-permasalahan di dalamnya, baik itu dari internal komunitasnya ataupun dari lingkungan atau alam sekitar gitu ya. Nah, mungkin bisa disebutkan gitu salah satu contoh permasalahan yang sejauh ini Akang rasakan yang harus disampaikan kepada teman-teman pendengar semuanya supaya teman-teman bisa memperbaikinya ataupun bisa mengetahui strategi apa sih yang sebenarnya cocok gitu untuk permasalahan tersebut bisa selesai dengan baik, gitu kan? Persoalan-persoalan di ekstern ya, misalkan nanti kita bicara intern. Dari ekstern, dari luar itu ya, bagaimana masyarakat belum bisa membuka diri secara penuh terhadap gerakan kesenian. Nah, tapi itu tidak menjadikan kita hilang semangat atau pesimistis gitu. Kita tetap semangat, bahkan kita melawan sebuah melawan sebuah tantangan itu. Misalkan kita tidak punya keberanian untuk membuka ruang-ruang publik, misalkan taman kota. Kita dobrak aja sebagai ruang kesenian, kita tampil di sana. Ada festival seni akhir tahun Syukur Waktu, setiap tahun kita mengadakan di sana. Baik pameran lukisan, pameran foto, pertunjukan seni, kita berada di sana. Yang sebelumnya itu taman kota tidak dijadikan itu. Kemudian kita juga mendobrak ruang-ruang yang lain untuk ekspresi. Ketika masyarakat memang tidak membuka diri dengan itu, maka kita akan membuka sendiri. Jadi tidak berkecil hati kita kalau tantangan dari luar seperti itu ya. Termasuk misalkan tantangan dari luar dari pemerintahan. Ya, pemerintahan acuh tak acuh tentang kondisi kesenian. Salah satunya adalah kami, komunitas Cermin. Tentang kesenian mereka seolah-olah mendukung, tapi ternyata tidak membuka diri terhadap dukungan itu. Dan kita mau tidak mau, kita yang harus mendobrak itu, membuka itu. Itu dari luar. Kalau dari intern, dari dalam, biasalah gesekan karakter orang ya. Gesekan karakter orang di mana-mana sama, di organisasi, di sana, di kelompok. Gesekan individual. Maka sebetulnya kuncinya adalah bagaimana semua organ yang ada di dalam itu memahami tentang aturan-aturan yang ada. Baik aturan itu yang tercatat maupun tidak tercatat. Karena pada dasarnya kebudayaan yang mengikat kebudayaan itu adalah aturan. Tapi aturan itu ada yang tercatat, ada yang tidak. Misalkan di kebudayaan kita, tong diuk nyalawang panto, pamali, itu adalah aturan. Tidak tercatat itu, tapi tersampaikan terhadap masyarakat. Misalkan ya jangan diuk nyalawang panto misalnya. Nah, itu adalah aturan. Maka di setiap komunitas, di setiap kelompok, di setiap organisasi ada aturan-aturan yang tidak tercatat maupun yang tercatat. Nah, itu harus dipegang oleh semua. Harus menghormati semua aturan itu. Karena aturan itu disepakati sebelumnya bersama-sama. Kalau tidak, maka akan terjadi gesekan. Kemanapun kita berangkat, kita akan bergesekan dengan itu. Maka kita sebetulnya kalau tidak siap, maka kita akan kalah dari sebuah ruang itu, akan menghilang dari sebuah ruang itu. Itu di mana-mana ada. Maka bagi saya solusinya adalah bagaimana semua orang itu memahami tentang sebuah ruang yang ada. Semua harus memahami. Di sini termasuk dari BEM FKIP harus memahami, semua orang yang ada di sini harus memahami tentang ruangnya. Kalau tidak memahami, dia akan kalah keluar dari BEM ini. Karena semua orang harus memahami tentang di mana kita berdiri, di sana langit dijunjung gitulah. Itu sebuah konsep kesundaan ya, yang memang kita harus melebur terhadap yang ada. Itu mungkin jadi kita harus siap, harus lentur, harus siap memasuki ruang apapun dengan memahami ruang yang ada.
nggak bisa kita masuk ke masjid tiba-tiba teriak-teriak seperti di sanggar kan begitu. Kalau di sanggar teriak-teriak bolehlah. Ya jadi ya namanya juga hidup ya, selalu ada persoalan, selalu ada tantangan. Tapi memang setiap persoalan itu harus diurai, harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan maka itu sebetulnya akan menjadi akan menjadi sekam, akan menjadi persoalan di bawah tanah yang kapan-kapan muncul lagi gitu loh. Nah itu harus diselesaikan dan intinya bahwa setiap orang yang ada di sebuah komunitas, di sebuah kelompok, di sebuah organisasi, mereka harus memahami tentang organisasinya. Dimanapun kita berada, kalau enggak ya kita akan tidak akan kuat lah, akan kalah dari ruang itu. Itu. Nah. Berarti dapat kita simpulkan gitu bahwa dimanapun kita berada tentu kita harus tahu terhadap aturan yang kita tepati gitu, baik itu dari suatu tempat organisasi ataupun dari hal yang lainnya. Tentu kita juga harus menyadari berarti dari individual terlebih dahulu ya Kang ya, dari diri sendiri gitu, hingga ke depannya nanti kita akan bisa menggerakkan banyak orang gitu. Tentunya harus baik dulu dari diri sendiri hingga nanti kita akan bisa mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Oke Kang, dari tadi kita sudah membahas tentang komunitas cermin, problematika dan solusi-solusi ataupun strategi-strategi yang Akang miliki gitu di komunitas cermin ini. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya Kang ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir mungkin akan ada yang ingin disampaikan dulu oleh Akang terkait komunitas cermin itu sendiri kepada khususnya generasi muda. Ya, kalau tentang komunitas cermin, ya silakan yang mau ikut berproses. Kami sangat terbuka ya buat siapapun. Kita tidak dibatasi oleh sebuah perbedaan ya. Bahkan perbedaan usia pun kita hilang di komunitas cermin. Ada anak-anak yang berproses bareng dengan orang dewasa. Nah, kita hilang. Kemudian identitas laki dan perempuan juga kita hilang. Identitas agama, budaya, hukum. Yang jelas niatannya adalah berproses bersama. Silakan, kita sangat terbuka. Bahkan bukan kesenian pun kita sangat terbuka. Nah, di sana kita bisa melatih, ada kelas sastra, ada kelas teater, ada kelas musik, ya, ada kelas tari, kita ada kelas-kelasnya dan harinya berbeda. Itu mungkin kita sangat terbuka lah kalau untuk komunitas cermin. Oke, mungkin buat kita semua yang mau masuk komunitas cermin bisa langsung menghubungi Kang saja mungkin ya. Boleh ya. Ya, ataupun dan untuk selanjutnya Kang, pertanyaan paling terakhir tadi sempat menyentil sedikit Kang terkait dari perhatian pemerintah nih ya Kang ya. Karena ini adalah sebuah forum terbuka dan mungkin saja didengarkan oleh pihak-pihak yang memiliki yang memangku kebijakan di negara ini, harapan atau keinginan Akang nih, baik itu dari komunitas cermin itu sendiri, dari perkembangan komunitas cermin itu sendiri untuk kedepannya, ataupun harapan dan keinginan Akang nih dari komunitas cermin untuk gerakan-gerakan pemerintah untuk supaya lebih fokus gitu untuk melihat gitu melihat komunitas cermin itu dengan tidak hanya sebelah mata dan bukan hanya sekadar membuat peraturan-peraturan saja tanpa dengan implementasinya gitu Kang. Mungkin bisa disampaikan di sini. Iya, bukan harapannya mungkin bagi saya, tapi memang kita lebih kepada pemerintah harus tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya bahwa pemerintah itu punya tanggung jawab terhadap kebudayaan masyarakat. Apapun itu, baik agama, sosial, politik, hukum, budaya, kesenian salah satunya. Maka kalau pemerintah tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi sebuah kestagnanan perkembangan kehidupan masyarakat, akan berhenti kehidupan masyarakat. Tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya gairah besar, yang punya ide besar, yang punya gagasan besar, yang tidak mau berhenti karena persoalan pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap pendidikan, kesenian, agama. Nah, sementara kami sendiri sebagai sebuah kelompok kesenian, itu hanya sodaqoh sebetulnya. Hanya beribadah, bukan kewajiban kami untuk membangun kebudayaan kesenian yang ada di Tasikmalaya. Kewajibannya adalah negara, pemerintah. Kami hanya bersodakoh untuk melakukan itu. Nah, dalam hal ini pemerintah, saya pikir
baik pemerintah kota, kabupaten, provinsi ataupun nasional tidak perlu lagi meminta pandangan dari luar, termasuk dari seniman atau budayawan. Cukup mereka membaca kembali tentang apa yang sudah mereka putuskan. Aturan-aturan itu banyak sekali aturan itu. Ada dari mulai undang-undang, kemudian ada peraturan kementerian, ada ke bawahnya lagi ada pergub, peraturan gubernur, ada wali kota, perda, dan yang lainnya. Kalau pemerintah menjalankan setiap aturan yang dibuat, insya Allah tidak ada persoalan di masyarakat. Apapun itu tidak akan ada persoalan. Sekarang apa yang tidak ada aturannya? Sampah ada aturannya. Bahkan sampai kepada WC pun ada aturannya. Air pun ada aturannya. Semua ada aturannya di negara itu, di sebuah negara. Maka kita lebih kepada pemerintah harus bertanggung jawab. Kalau pemerintah tidak bertanggung jawab melaksanakan aturan-aturannya, maka akan terjadi sebuah benturan yang besar terhadap masyarakat. Terbukti sekarang banyaknya organisasi-organisasi, banyaknya LSM di masyarakat. Itu karena kehilangan kepercayaan terhadap negara, terhadap pemerintah. Sederhananya kita di sini ada 20 orang. Kalau kita kehilangan kepercayaan terhadap yang 20 orang, kita akan membuat kelompok sendiri. Kita bertiga aja lah. Udah, para ruguh itu tanggung jawab, janjinya tepuguh, kita bertiga aja deh. Nah, LSM, ormas, kelompok-kelompok masyarakat membentuk dirinya. Ayo kita bentuk programnya, ada dari mulai kerohanian, pendidikan, olahraga dan yang lain-lainnya. Ngapain coba di ormas, ngapain di LSM melakukan itu? Kan ada dinas-dinas terkait. Ada dinas olahraga, dinas pendidikan, dinas kerohanian, dinas segala macam. Nah, menurut saya negara harus bertanggung jawab. Kalau negara tidak melakukan tanggung jawabnya, maka akan terjadi sebuah kerusakan pada tatanan kebudayaan yang dibangun di masyarakat. Itu. Jadi saya tidak pada wilayah kelompok komunitas cermin ya, tapi lebih kepada secara umum negara harus tanggung jawab kepada kebudayaan, kepada agama, pendidikan, politik, sosial, hukum itu. Mungkin tadi kita sudah mendengarkannya, semoga nanti harapan saya nih untuk kedepannya untuk komunitas cermin khususnya yang bergerak di bidang kebudayaan dan seni-seni, baik itu seni tari, seni musik dan teater juga yang lainnya, semoga kedepannya bisa lebih eksis lagi dan bisa lebih banyak lagi memangku para generasi-generasi muda supaya dapat melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang diturunkan dari orang tua kita. Nah, mungkin telah selesai ya Kang ya perbincangan kita kali ini karena mungkin waktu juga yang sudah selesai. Nah, ada tidak mungkin closing statement dari Akang sebelum ditutup podcast ini? Ya, mari kita menjaga kebudayaan yang tumbuh ya, kebudayaan Sunda maupun kebudayaan nasional yang tumbuh. Karena puncak daripada kebudayaan nasional adalah kebudayaan daerah. Tidak akan ada kebudayaan nasional tanpa kebudayaan daerah. Begitupun kebudayaan Sunda, tidak ada kebudayaan Sunda kalau tidak ada kebudayaan Tasikmalaya. Salah satunya yang lebih kecil lagi. Jadi mari kita jaga kebudayaan yang tumbuh di kita, baik kebudayaan yang lama ya, hasil daripada kreativitas nenek moyang kita maupun kebudayaan yang sekarang. Dan kebudayaan yang ada sekarang mudah-mudahan tidak keblinger gitu, lupa diri, tidak memandang sebuah kebudayaan yang ada lebih dulu. Berharap kebudayaan yang ada sekarang itu adalah kebudayaan yang hasil kolaborasi daripada kebudayaan lama, sehingga menciptakan kebudayaan baru. Itu. Dan yang terakhir, mari kita bangun kreativitas diri lah. Karena salah satu kelebihan manusia adalah kreativitas. Mari kita bangun kreativitas diri, kreativitas apapun, mau ekonomi, hukum, politik, agama, seni, budaya dan yang lain-lainnya. Mari kita bangun kreativitas. Kita memiliki banyak potensi besar dalam tubuh kita. Tangan bisa digunakan apapun, mata bisa melihat apapun, telinga, hati, perasaan dan pikiran. Jangan sampai berhenti di satu tempat. Jadi kita harus terus bergerak, kita harus terus melakukan sebuah inovasi. Itu mungkin. Ya, harus terus bergerak dan harus terus selalu melakukan inovasi. Luar biasa.
Terima kasih Kang atas Sama-sama, kesempatan untuk berbincang santai dengan Akang ini. Karena suatu kehormatan bagi saya Kang bisa langsung berbincang dengan Akang. Terima kasih telah menyempatkan waktu, telah mengorbankan tenaga, pikiran dan segalanya. Semoga senantiasa selalu diberkahi oleh Tuhan setiap Amin, langkah-langkah amin. Akang dan sukses terus untuk selanjutnya di komunitas Cermin. Terima kasih dan yang paling terakhir saya memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan mungkin dari perkataan dan lain hal. Terima kasih Kang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.